Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah Statistik Inferensial Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang analisis varian pada pengukuran yang berulang atau pada variabel dependent. Isi yang akan kita bahas adalah tentang definisi, kemudian pembagian varian, rumus, tabel ANOVA, contoh hitungan post hoc, dan contoh SPSS. Analisis varian untuk repeated measure itu definisinya adalah analisis varian yang digunakan ketika satu sampel diuji dengan dua atau lebih gitu ya kondisi treatment. Jadi pengukurannya minimal 2 atau lebih gitu ya. Misalnya pengukuran terhadap kematangan karir mahasiswa gitu ya pada semester 1, pada semester 3, pada semester 5, diukur pada mahasiswa yang sama gitu ya di 3 semester yang berbeda, maka itu disebut analisis repeated measure, yaitu pengukuran yang berulang pada sampel yang sama atau pada satu sampel saja. Varian dalam repeated measure ini gitu ya ada 3, yaitu variasi total gitu ya, yaitu dengan dihitung jumlah kuadrat totalnya, sum of square total, kemudian sum of square residual, dan kemudian sum of square subject ya. Kita ingat dalam pembahasan sebelumnya dalam analisis varian independent sample, varian itu dibagi menjadi 2, yaitu varian within group sama varian between groups gitu ya. Nah, varian within groups itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Varian within groups itu dibagi menjadi 2, yaitu jumlah kuadrat untuk subjek gitu ya, dan juga jumlah kuadrat error. Penjelasannya seperti apa kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ini varian totalnya ya, jumlah kuadrat total itu dibagi menjadi 2, yaitu jumlah kuadrat between groups dengan jumlah kuadrat within group. Within group itu dibagi menjadi 2 varian atau 2 jumlah kuadrat, yaitu jumlah kuadrat subjek dan jumlah kuadrat residual atau jumlah kuadrat error yang menjadi membagi nanti dalam pencarian nilai F. Nilai F-nya nanti akan diuji gitu ya, jumlah kuadrat between ini gitu ya, dicari variannya, terus kemudian dibagi dengan jumlah kuadrat residual atau varian residual. Rumusnya adalah jumlah kuadrat total sebagaimana jumlah kuadrat dalam analisis varian independen ya, X bar dikurangi X bar double gitu ya, itu dikuadratkan gitu ya. Terus kemudian jumlah kuadrat antar kelompok gitu ya, jumlah kuadrat antar kelompok yaitu rata-rata setiap kelompok dikurangi rata-rata total gitu ya, terus kemudian dikalikan dengan jumlah n atau jumlah pada setiap kelompoknya, jumlah skor pada setiap kelompoknya. Kemudian kalau ini menggunakan rumus mentahnya ya, jumlah kuadrat subjek itu rumusnya adalah ya, rata-rata pada setiap subjek dikurangi rata-rata total, kemudian dikalikan dengan K atau kelompok gitu ya, kelompok treatment tadi itu ya, itu atau berapa kali pengukuran
pada subjek yang sama itu ya. Rata-rata subjek adalah rata-rata skor pada setiap subjek pada semua kondisi. Jadi kalau tadi 3 kali pengukuran gitu ya, setiap subjek mengalami pengukuran yang sama, maka rata-rata nilai subjek pada 3 kali pengukuran itu berapa, nah, itu disebut dengan rata-rata subjek. Kemudian K adalah jumlah kondisi gitu ya. Kemudian jumlah kuadrat subjek gitu ya, itu ini kalau menggunakan rumus mentah ya, sama ini hasilnya. Terus kemudian jumlah kuadrat error atau jumlah kuadrat residual, ya jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat between antar kelompok, dan kemudian jumlah kuadrat subjek. Ini nilai tabel ANOVA-nya kalau kita ingin mencari nilai F-nya. Jadi pembagiannya nilai F itu perbandingan antara jumlah kuadrat varian between gitu ya. Jadi varian between dibagi dengan varian error. Gitu ya. Varian error adalah varian within yang dipecah pada varian subjek dan varian residual ya. Contohnya saja, misalnya ini ada skor membaca pada individu dengan dosis obat tertentu ya. Itu ini adalah kemampuan membaca pada anak yang mengalami hiperaktif ya. Anak hiperaktif itu diuji bagaimana jika dia tidak diberi obat, terus kemudian dikasih obat dengan moderat, terus kemudian dikasih obat dengan tingkat tinggi gitu ya. Maka ini hasilnya, ini adalah semakin tinggi skornya, maka ini semakin lama anak itu mampu membaca dalam waktu ya. 60 ini berarti 60 menit dia bisa membaca, dan seterusnya. Ada 12 orang anak hiperaktif digunakan pada kondisi yang berbeda atau treatment yang berbeda, tanpa dikasih obat, terus kemudian dikasih obat moderat, terus kemudian dikasih obat yang sangat tinggi dosisnya. Hipotesis nolnya rata-rata Z ini, rata-rata M, rata-rata H. Ini maksudnya ini simbol ini sebenarnya bebas ya, bisa rata-rata 1, rata-rata 2, atau rata-rata 3, tapi ini simbolnya disesuaikan dengan ini nama setiap treatmentnya ya. Hipotesis alternatifnya bukan H0 ya. Kemudian hasilnya itu rata-rata zeronya 33, rata-rata untuk moderatnya 63, rata-rata untuk high dosisnya 34 ya, lamanya mereka membaca, dan kemudian rata-rata totalnya adalah 43,3. Nah ini dihitunglah rata-rata setiap subjek ya, ini dirata-ratakan ini, sehingga kemudian hasilnya ini ya 125 dibagi 3 ya, hasilnya ini, dan seterusnya ya. Maka dari rata-rata subjek ini diperolehlah varian subjek. Varian subjeknya yaitu rata-rata setiap subjek yang tadi itu ya, ini dikali 3, 41,67 dikurangi 43,33 dan seterusnya ya. Jadi ini dikurangi 43, yang tadi itu rata-rata total ya. Ini juga dikurangi 43, ini juga 43, maka hasilnya adalah ini gitu ya, dikuadratin dulu pengurangannya, kemudian dikali 3 setiap angkanya gitu ya. Bisa juga enggak seperti ini, ditotalkan dulu semuanya di sini gitu ya, kemudian dikali 3 juga bisa gitu ya. Oke, hasilnya adalah 3056,03. Kemudian jumlah kuadrat between-nya rata-rata setiap kelompok, berarti rata-rata setiap kelompok itu ini, rata-rata setiap kelompok ini ya, yaitu 33, 63 dan 34 itu adalah rata-rata jumlah kuadrat between ya, 33 dikurangi 63 dan seterusnya, kemudian dikali n-nya, n-nya 12 gitu ya. Gitu. Hasilnya 6968.
Kemudian residualnya itu adalah jumlah kuadrat total ini gitu ya, 11.550 dikurangi 6.966 98, kemudian dikurangi 3.056,03 gitu ya. Hasilnya adalah 1.525,97. Kemudian diperolehlah tabel ANOVA-nya, jumlah kuadrat atau sum of square subjeknya ini ya, semua between groups-nya ini, residualnya ini, totalnya adalah 11.550 ya. Kemudian dihitunglah variannya dengan DF masing-masing, dibagi dengan DF masing-masing ya, dibagi DF 11, BF between itu ya, N-1, kemudian between groups itu K-1, kemudian residual itu adalah perkalian DF subject dan between groups itu ya, 11 kali 2 sama dengan 22, total 35 DF-nya, atau total keseluruhan 12 kali 3 36 dikurangi 1 35 ya. Kemudian variannya ini ya, varian between yang karena ini untuk membandingkan antar kondisi gitu ya, maka yang dibaginya adalah varian between dibagi dengan varian error gitu ya, maka hasilnya 50,23, sangat tinggi nilai ANOVA-nya. Maka kalau nilainya sangat tinggi itu, maka sangat mungkin setiap kondisinya itu berbeda-beda semuanya gitu ya, jika dibandingkan. Jika F-nya kecil tapi dia signifikan gitu ya, maka itu biasanya ada yang minimal satu kondisi yang berbeda dengan kondisi yang lain. Tetapi kalau sangat tinggi gini, maka setiap kondisi itu berbeda dengan kondisi yang lain gitu ya. Hasilnya di sini nilai F kritikalnya dengan DF gitu ya, 22 denominatornya tadi itu ya, denominatornya 2, oke ya, numeratornya 2, denominatornya 22 ya. Nilai F-nya adalah 3,44, jauh lebih tinggi ya, karena nilai hitungnya F hitungnya 50,23, sangat jauh ya perbedaannya. Maka H0 ditolak, maka kesimpulannya minimal adalah ada satu kelompok atau satu kondisi yang berbeda dengan kondisi yang lain gitu ya, minimal. Kalau banyak nilai F-nya itu, jika H0-nya ditolak, F itu maka minimal ada satu kelompok saja yang itu berbeda minimal ya, bisa lebih dari itu, tiga-tiganya berbeda satu sama lain, atau hanya dua kelompok saja gitu ya. Kesimpulan penelitiannya, anak hiperaktif yang memakai obat dengan level moderat memiliki kemampuan membaca yang lebih baik. Tadi itu ya, rata-ratanya 60, yang moderat itu gitu ya, itu jauh lebih tinggi daripada yang tidak pakai obat atau obatnya terlalu tinggi, daripada anak hiperaktif dengan tanpa obat atau dosis tinggi gitu ya. Jadi ini ada kesimpulan deskriptifnya berdasarkan kasur penelitiannya, juga ada kesimpulan statistik. Kesimpulan statistik itu adalah menerima H0 atau menolak H0, itu adalah kesimpulan statistik. Kalau menolak H0 berarti H0-nya menerima HA, berarti minimal ada yang berbeda gitu ya. Tapi kalau menerima H0 maka tidak ada yang berbeda rata-rata antar kondisi. Demikian materi untuk analisis varian kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.